Ibu guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Ra. Pagi, Bu. Rara, kenapa kamu ada di sini? Saya tadi pas waktu upacara tidak memakai atribut lengkap. Oh, jadi kamu waktu upacara tidak memakai atribut lengkap. Jadi kamu tahu ya alasan kamu dipanggil Bu Isi ke sini? Iya, tahu, Bu. Rara, sebagaimana kita ketahui, manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kita pernah berbuat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan pasti kita juga punya alasan masing-masing kenapa kita tuh sampai melakukan kesalahan tersebut. Kalau Bu Sih boleh tahu, apa alasan Rara sampai Rara
tidak membawa atribut lengkap atau tidak memakai atribut lengkap saat upacara? Saya bangunnya kesiangan, lalu saya pas berangkat sekolah, saya terburu-buru. Oh, jadi karena Rara bangun kesiangan, akhirnya berangkat sekolah terburu-buru, maka dari itu ada beberapa atribut yang tertinggal di rumah. Baik Rara. Apakah Rara tahu bahwasanya Rara sudah melanggar keyakinan sekolah? Iya tahu Bu. Menurut Rara, keyakinan sekolah apa yang sudah Rara langgar? Saya kurang disiplin dan bertanggung jawab. Benar, Rara kurang disiplin dan juga kurang bertanggung jawab. Apakah kedepannya Rara mau memperbaiki situasi ini? Iya mau Bu. Apa yang akan Rara lakukan untuk memperbaiki semua situasi ini? Yang pertama, saya akan menyiapkan peralatan sekolah pada malam hari. Lalu? Kedua, saya akan memasang alarm dan meminta tolong kepada orang tua saya untuk membangunkan saya lebih awal lagi. Apakah kamu yakin bahwasanya kamu bisa melaksanakan semua ini? Iya Bu. Baik Lara. Kedepannya kira-kira kalau Lara berhasil menerapkan semua langkah ini, kira-kira Lara akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi siswa yang lebih berintegritas. Baik Lara, semoga kedepannya kamu bisa menjadi siswa yang lebih berintegritas ya dimanapun kamu berada. Dan semoga dari kesalahan ini Lara bisa mengambil banyak sekali pelajaran atau hikmah agar hidup Lara ke depan tidak lebih buruk dari hari ini. Kedepannya harus lebih baik. Terima kasih Ras, silakan kembali ke kelas. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Muhammad Yusuf Muslim, Bapak Hasan Abidin Mahasiswa Pendidikan Islam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta calon guru penggerak angkatan 10 dari dari SMK Muhammad Yusuf Muslim di Kabupaten Gresik ini, Ustazah Yusi Fadilatun Nisa SAG. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang telah menuju jalan Abdul Islam. Baik teman-temanku semua, untuk acara hari ini langsung saja ya Bu Yusi ya. Di sini saya dititipi oleh Bu Yusi untuk membuka acara diseminasi budaya positif di SMK Muhammadiyah 3. Jadi ini berhubungan dengan kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 di program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bu Yusi selaku calon guru penggerak angkatan 10 ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan menyaksikan akan ikut bekerja sama dalam kegiatan diseminasi ini, bukan hanya mendengarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon perhatiannya, nanti Bu Yusi akan melaksanakan diseminasi ini. Kita akan belajar bersama apa itu budaya positif di SMK kita dan seperti apa, apakah sudah dikembangkan atau ada yang perlu ditambahi atau apa yang perlu dihapus. Jadi nanti kegiatan ini kurang lebih akan berjalan sekitar 60 menit ya di sini. Kita semua mohon terlibat aktif dalam kegiatan diseminasi ini. Itu saja pesan dari saya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk SMK Muhammadiyah Gresik dan semoga Bu Yusi nanti lolos ke guru penggerak angkatan 10 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli untuk waktunya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasan Abidin MPDI selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Yang saya hormati Bu Wakil Guru, Bu Yuli Rahmati SPD dan semua teman-temanku di SMK ini yang hebat semuanya, yang Masya Allah tabarakallah semuanya ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir di sini
untuk mungkin mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sudah kenyang semuanya? Minumnya ada tuh kalau di sana ya Pak. Jadi silakan dimakan menu 4 hari mas sempurnanya itu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mungkin memasuki inti dari diseminasi kita pagi ini, ya mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih fokus lagi ya. Oke. Ya. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu bilang apa biasanya? Gerakannya gini ya, kayak orang yang angkat telepon. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu jawabnya halo. Tapi kalau saya bilang halo, Bapak Ibu jawabnya hai. Sudah punya bakat semuanya. Bapak Ibu, halo. Hai. Hai. Halo. Bu Rizka, halo. Iya. Kalau ada, hai. Semuanya. Oke, sekarang ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu gajah ya? Tahu. Tahu itu. Bapak Ibu tahu semut juga kan ya? Tahu. Gajah tuh besar atau kecil? Besar. Kalau semut kecil. Kalau ular? Panjang. Kalau ular? Pendek. Nah, kalau saya nyebutkan gajah, nanti Bapak Ibu ekspresinya gimana? Besar. Wah, ya mungkin kalau tangannya panjang bisa geser biar tidak tertabrak dengan itu temannya. Ya, kalau saya bilang gajah, berarti Bapak nanti Ibu ekspresinya gini ya, besar. Kalau saya bilang semut, nanti Bapak Ibu bilangnya kecil. Ya. Kalau saya bilang ular, nanti Bapak Ibu panjang. Kalau ular pendek. Ya. Konsentrasi ya. Gajah besar. Ular pendek. Kalau ular panjang. Kalau semut kecil. Masih gampang ya. Sekarang kalau yang kedua, kalau saya bilang gajah itu kan besar. Tapi Bapak Ibu ya, ekspresi tangannya ke kecil ya. Jadi kalau saya bilang gajah, Bapak Ibu tetap bilang besar, tapi ekspresinya ke kecil. Ya, besar tapi ya. Nah, kalau saya bilang ular, Bapak Ibu bilangnya panjang, tapi tangannya pendek. Bisa nggak ya kira-kira ini? Bisa. Ular pendek. Bapak Ibu, jadi kita akan sharing bersama ya mengenai budaya positif di sekolah. Kita sama-sama mengosongkan gelas kita lagi, ya. Kita sama-sama belajar dan mengisi gelas itu dengan pengalaman yang mungkin saya dapat di pembelajaran guru penggerak di unit the next unit. Ya, jadi budaya positif ini apa sih? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini tanggung jawab guru sebagai mungkin pamong ya, dan sebagai fasilitator utama yang ada di sekolah ini. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Ya. Fokusnya memang di peran guru. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif yang baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah. Ya. Jadi kadang kita mikirnya apakah kita itu bisa merubah sekolah yang lebih luas atau mungkin sekolah yang besar, sedangkan mungkin tenaga kita cuma punya 2 tangan, 2 kaki, ya apalagi mungkin kita terbatas kemampuan dan mungkin keterampilan. Nah, sebenarnya kita tidak perlu berpikir yang terlalu jauh atau terlalu berat. Ya, kita bisa menggerakkan
lingkungan di sekitar kita yang bisa kita gerakkan ya. Mungkin dari kelas yang kita ajar itu pastinya bisa kita ubah atau kita bentuk. Selain itu, pemahaman akan budaya positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kira-kira kalau kita melihat ya fenomena anak-anak kita itu apakah semuanya sudah bertanggung jawab? Belum. Ya. Kita belum melihat kesadaran murid itu secara penuh dan kita juga belum melihat murid itu bergerak ke sekolah karena tanggung jawab belum semuanya tergerak seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Ya, ada beberapa item atau poin yang akan saya terangkan di sini. Cara mewujudkannya bisa dengan disiplin positif, lalu bisa juga dengan kita merefleksi ya, apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Lalu ada juga keyakinan kelas, ya. Lalu ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Nah, lalu sebelum kita ke disiplin positif, ini di sini saya menempel kertas ya. Pak. Tidak Bapak, tidak apa-apa. Oke Bapak Ibu, sebelum kita membedah ya dari yang disiplin sampai segitiga restitusi, kita akan membuat kesepakatan kelas nih. Ya, kita akan membuat kira-kira selama 1 jam kita diseminasi ini apa kesepakatan yang harus setiap peserta ini lakukan atau mungkin komitmen apa yang bisa kita terapkan di sini. Kira-kira apa kesepakatan kelas? Maunya apa? Boleh makan dan minum? Boleh. Boleh jalan dipersilakan. Oke. Boleh makan dan minum. Bapak Ibu mau makan, mau minum silakan ya, free, tidak perlu minta izin. Lalu apa lagi kesepakatan kelas kita selama 1 jam ini? Kalau mau ke kamar mandi harus izin. Izin ke kamar mandi. Izin jika keluar. Izin meninggalkan kelas. Izin jika mau keluar ya. Ada lagi yang mau kita sepakati selama 1 jam ini? Tidak boleh pegang HP. Oh masa? Boleh ya, tak usah ya. Boleh membuka HP. Ya, fleksibel ya ini ya. Kalau memang urgent bolehlah kita buka. Ada lagi yang mau ditambahkan? Angkat tangan juga berpendapat. Oke. Mengangkat tangan juga berpendapat. Konsentrasi itu berperan aktif. Oke. Seluruh berperan aktif sepenuhnya. Ya, jadi mulutnya aktif makan, tapi otaknya juga aktif jalan ya. Semuanya sinkronisasi dari atas sampai bawah. Jadi ada 5 kesepakatan kelas ini yang akan menjadi komitmen kita selama 1 jam ya Bapak Ibu. Dan mungkin ini bisa juga kita terapkan di kelas saat kita pembelajaran. Jadi mungkin kita mengajak mereka berdisiplin dengan komitmen yang mereka buat sendiri. Bukan kita yang menentukan atau bukan kita sebagai sumber inti atau sumber satu-satunya. Pilih selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu apa sih? Ya. Disiplin positif adalah bukan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya. Sekolah ataupun keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Ya. Kesepakatan bersama yang dipraktekkan akan mendorong anak melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan teratur sehingga menjadi
dalam menumbuhkan disiplin positif. Bisa. Menurut kita, kira-kira peraturan yang kita buat di sekolah ini apakah bersumber dari guru atau bersumber dari diskusi dengan anak atau peserta didik kita? Hasil diskusi. Ya. Dan apakah anak juga sudah tahu konsekuensi dari semua itu? Ya. Ya, jadi disiplin positif itu adalah kita mendisiplinkan anak tanpa hukuman dan juga tanpa reward atau tanpa penghargaan. Jadi ketika dia melakukan kewajibannya itu karena dia memiliki kesadaran penuh dan juga memiliki tanggung jawab yang lebih. Ya. Dan dia pun mengerti sekiranya kalau saya melenceng dari komitmen yang saya buat ini, saya itu akan menjadi orang seperti apa. Dia itu tahu sendiri. Jadi di sini kita berusaha untuk membangkitkan motivasi anak dari dalam kesadaran dirinya sendiri. Ya, dan dia bergerak pun juga karena motivasinya. Jadi ibaratnya kepala tangan ya Bapak Ibu. Ya. Anak-anak ketika mungkin mendapat intervensi, mungkin pengaruh dari luar, ya. Ketika mungkin dia punya prinsip, dia tidak akan membuka kepala tangannya ini karena dia merasa apa yang ada di genggamannya ini berharga. Ya. Tetapi jika dia butuh untuk membaur atau mungkin dia butuh untuk berkolaborasi dengan intervensi dengan pengaruh dari luar, maka dia akan membuka tangannya karena refleks atau kesadaran dia sendiri. Jadi kita menuntut anak-anak itu gimana caranya punya motivasi dari dalam, terus dia itu sadar, terus mungkin kalau dia melanggar pun dia tahu konsekuensi yang harus dia ambil sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kesalahan yang dia berbuat. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih dalam apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ya. Kalau hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, misalnya telat datang ke sekolah langsung kita suruh ngepel 3 lantai dan sebagainya. Ya, dan anak-anak ini sebelumnya nggak tahu kalau konsekuensinya seperti ini tuh. Jadi secara frontal dan secara spontan mungkin guru sebagai eksekutor di sini langsung nyuruh anak terus bersama lo sekolah 3 lantai ngepel atau bersihkan seluruh kamar mandi yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dalam problem solving tadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan ya, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ya. Hukuman biasanya bisa berupa fisik atau psikis. Ya. Terkadang ya, hukuman itu bisa menimbulkan traumatis nggak anak Bapak Ibu? Bisa ya. Terkadang anak itu bisa merasa tertekan atau mungkin psikisnya ini terganggu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman traumatis saat sekolah SD atau SMP atau SMA? Dengan guru ya, bukan dengan teman ya. Ada nggak pengalaman traumatis? Itu panjang. Oh, dibukul sama gurunya. Tapi sebelumnya sudah ada peraturan belum kalau kumpul tidak boleh panjang. Iya ada. Tapi memang kitanya centil-centil ya. Ya gimana lagi? Itu memang pada kalannya seperti itu Pak. Nah, kalau saya berbagi ya, kalau saya dulu di pondok ya, pondokan. Saya di pondok itu mengalami ibaratnya itu pengalaman mengenai hukuman atau peraturan yang sangat keras. Ibaratnya itu ketika saya SMP kelas 1 ya masuk ke pondok itu benar-benar langsung kayak didikan militer. Dalam arti ada pepatah gini, nahnu nakumu bidawahir Allah yatawala sarair. Itu artinya, terus saya lagi jadi nahnu nakumu bidawahir Allah yatawala sarair itu adalah konsepsi ketika kita menghukum, kita tuh hanya menghakimi apa yang kita lihat. Sedangkan yang tidak terlihat itu adalah urusan Allah. Karena kalau kita menghakimi yang tidak kita lihat, urusannya akan panjang. Itu kalau di Golkar itu seperti jadi kalau misalnya
ada anak telat sholat atau telat masuk kelas ya wes nggak perlu tanya kamu dari mana, alasanmu apa. Kalau nanya panjang lebar itu urusan kamu sama Allah, kayak gitu. Jadi bener-bener kita tuh kayak mungkin kurang diskusi untuk mungkin baiknya itu gimana. Tapi iya sebenarnya itu. Tapi sebelum kita masuk pun kita juga sudah dibilangi kalau kita tidak pernah mengundang atau mengajak kamu ke sini, kamu sendiri yang sukarela datang ke sini, itu sudah konsekuensi dari Allah. Makanya kadang kalau Insya Allah ada yang bayar lah ya, kamu harus bayar, ini bukan lembaga sosial gitu. Lah nggak perlu nanya kamu tuh miskin atau anak dari berapa keluarga atau apa. Jadi emang saya rasa itu punya pengalaman pendidikan yang keras mengenai peraturan. Karena mungkin setiap lembaga punya idealisme masing-masing ya. Mungkin kita nggak bisa paksakan itu salah itu benar, karena setiap lembaga punya tadi idealisme yang berbeda-beda pastinya. Tanya Bu Yuli. Nah, kalau konsekuensi adalah tadi hukuman. Oh ya, konsekuensi umumnya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui ya. Jadi kalau konsekuensi ini, kalau hukuman tadi mungkin sifatnya negatif ya, kalau konsekuensi ini lebih positif ya. Mungkin karena tidak trauma dalam hal ini ya. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek ya. Jadi contoh konsekuensi misalnya kalau kalian menumpahkan air di kelas ya harus membersihkan. Atau misal ketika kamu tidak mengerjakan tugas maka tidak dapat nilai. Itu adalah konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi, anak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bertengkar, dia minta maaf seperti itu. Nah, sedangkan kalau restitusi ini yang mungkin masih PR kita bersama ya, saya dan anda semua. Ini menurut saya belum semua dari kita menerapkan restitusi di sekolah kita ya. Nggak usah di sekolah, tapi juga mungkin di kelas yang kita ajar ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Jadi kalau restitusi itu ya Bapak Ibu, mungkin anak lebih sering diajak berdialog. Tetapi sebelumnya setiap guru sudah membuat kesepakatan dan juga keyakinan kelas yang harus diimani atau mungkin harus diyakini oleh setiap warga kelas. Nah, bagaimana caranya membuat restitusi ini? Pertama kita bisa dengan cara tadi membuat kesepakatan kelas ya. Lalu dari kesepakatan kelas yang kita paparkan, lalu kita buat keyakinan kelasnya. Terus mungkin kita bisa membuat kesepakatan dengan mereka dan perlu juga dengan wali murid ya. Biar wali murid juga tahu. Oh ini loh keyakinan kelasnya ini. Lah Bu, kalau seandainya mereka melanggar itu gimana? Nah nanti akan saya terangkan di segmen selanjutnya. Nah ini contoh ya. Keyakinan kelas itu apa sih? Kesepakatan yang disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid selama proses pembelajaran. Perlu nggak dibaca kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini di setiap sudut kelas? Perlu ya. Bu, misalnya kesepakatan kelasnya banyak, itu gimana? Kita bisa memfilter mungkin mana yang penting dan mana mungkin yang urgent untuk anak didik kita. Terus yang poin-poin yang urgent itu bisa kita pajang mungkin di sudut ruang yang terlihat oleh semua murid. Jadi setiap murid itu ibaratnya nggak hanya menghafalkan rukun iman, rukun Islam, tapi ada rukun kesepakatan kelas dan rukun keyakinan. Ya, seperti itu. Contoh misalnya apa nih?
menghormati semua sesuai diharapkan. Kayak sekolah siapa? Hormat, kehadiran, jujur, menggunakan ponsel. Ini contoh ya, saling menghargai, partisipasi, komunikasi. Selanjutnya Bu Yuli. Nah, lalu untuk menciptakan budaya positif, tadi kita sudah bicara mengenai disiplin positif, perbedaan hukuman, konsekuensi restitusi. Lalu kita juga belajar mengenai membuat kesepakatan kegiatan kelas. Lalu kalau seandainya ya kita melihat kok sudah buat kegiatan kelas tapi ternyata masih aja ada anak yang melanggar, ya nggak apa-apa kan? Kira-kira tahun ini grafik kenakalan anak kita menurun atau meningkat? Menurun. Alhamdulillah. Iya benar. Kita menurun. Gurunya ya. Nah, alhamdulillah ya, karena kita tambah tahun, tambah soleh mereka di sini. Berarti kita bisa memberikan. Kalau seandainya Bapak Ibu ya, kita masih menemukan anak kita tuh masih ada yang lewat atau mungkin mereka tuh kok anak itu masih melanggar dan juga mungkin angin dari sejak orang tuanya didungani, diposoi, ya kan, disimpain kita ya. Kok juga berubah. Nah, kita lihat apakah kelima kebutuhan dasarnya mereka itu sudah terpenuhi. Ya, karena jangan anak-anak kita kalau ada mungkin salah satu kebutuhan dasar kita yang kurang, juga kita mungkin akan menunjukkan sifat yang mungkin agak sedih, atau mungkin ngomel-ngomel lain, atau mungkin kita pun juga nggak semangat kerja. Kebutuhan itu apa sih? Yang pertama adalah bertahan di hidup atau survive. Ini umum ya, semua makhluk hidup pasti ya makan, mereka minum ya. Itu adalah kebutuhan dasar semuanya. Lalu yang kedua yang urgent juga cinta dan kasih sayang. Betul ya, anak-anak itu mungkin banyak yang kurang mendapatkan perhatian. Nah, pas SD kasih sayangnya masih penuh-penuh dari orang tua. Mungkin mereka lambat laun, mungkin orang tuanya ada yang broken home atau mungkin ada yang DLL ya, kayak gitu. Akhirnya kenapa ada disingkat? Nah, akhirnya mereka kerja nggak dapat kasih sayang, akhirnya semangat mereka di sekolah pun juga menurun. Ya, akhirnya di sekolah ya wis arasan, wis kalau kurang kasih sayang di sekolah pun mereka juga kurang kasih sayang dari guru-gurunya. Karena jika kok wis telat, wis kurang kasih sayang nggak sih lah. Akhirnya mereka jadinya frustasi. Frustasi mungkin mereka mencari pelampiasan ke hal-hal yang mungkin konotasinya negatif ya, yang mana kalau mereka nggak punya filter ya akhirnya mereka nyaman dengan lubang hitam itu tadi. Nah ini kita bisa melihat anak-anak kurang kebutuhan atau mungkin anak-anak malas kan karena baru mangan, itu kan berarti dia kurang kebutuhan yang pertama atau kasih sayangnya kurang. Nah di sini kita bisa memberikan cinta kasih yang lebih kepada anak didik kita. Ya. Sedangkan mereka kita pun kalau kurang cinta kasih sayang kan juga rasanya garing merana gitu ya Bapak Ibu ya. Ketiga, kebebasan atau freedom. Ya, mungkin anak-anak ingin dunia lebih bebas, mungkin mereka itu terkekang dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang misalnya dua anak situ nyadar ternyata waktu single itu adalah waktu yang paling enak. Kita bisa mungkin having fun kemana-mana, main HP sesuka kita, ya kan, tidur mungkin semua kita hibernasi berapa jam pun tidak akan dimarahi orang tua. Tapi ketika jadi anak, kebebasan kita mungkin sedikit terenggut ya, dan juga terancam. Artinya mungkin tidur kita Terancam itu betul. jadi nggak bebas. Mau keluar juga izin sama suami dan istri ya kan. Terus yang keempat, mungkin anak ini kurang kesenangan atau kurang funnya, ya. Mungkin di rumah dia tuh nggak bisa bersenang-senang atau mungkin kita juga kadang kalau kita mungkin kurang healing ya, mungkin bahasanya Bu Auri sama Bu Riri kurang healing atau mungkin kurang asupan gizi kemana, akhirnya ngomel-ngomel. Asupan transfernya berapa?
dunia luar seperti itu ya. Jadi mungkin anak tuh kurang semangat di sekolah. Itu karena ada kebutuhan salah satunya nggak tercukupi. Terus ada juga kebutuhan yang kelima, yaitu adalah kekuasaan atau power. Setiap anak itu pasti kan ingin diapresiasi atau dihargai, walaupun mungkin dia merasa kurang keterampilan, kurang kecakapan, atau mungkin kurang pengetahuannya. Tapi setiap anak itu kan pasti pengen diapresiasi ya. Bisa dengan cara mungkin kita manggil nama anak itu aja, dia mungkin merasa berharga. Oh, guruku itu elingan ya jenengku ya. Ataupun mungkin si anak ini kita kasih kesempatan dia, misalnya kamu ya yang mungkin nanti mimpin doa, atau mungkin kamu ya yang mimpin sholat duha. Sebenarnya itu kan apresiasi atau bagaimana cara anak itu mendapatkan kekuasaan. Dalam arti dia itu diposisikan memiliki kelebihan atau kemampuan skill yang lebih. Begitu juga dengan kita semua ya, pastinya kita ingin punya kekuasaan. Bukan hanya maksud kita meraih jabatan enggak ya, tapi paling enggak pasti kita tuh kan pengen punya pengakuan dari orang luar kalau kita tuh bisa. Ya, bisa apa itu kan segala. Pokoknya bisa. Selanjutnya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol bisa. Oke. Saya ini posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol saat kita menghadapi murid yang melanggar peraturan. Ya, Bapak Ibu. Tadi ada hubungannya dengan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Masih ingat kan ya perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah, terus saat ada murid yang melanggar nih misalnya, dia datang telat. Nah, kira-kira selama ini kita itu berdiri atau merefleksi diri kita itu seperti apa sih? Apakah kita sebagai penghukum, atau membuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Apa perbedaannya? Kalau kita sebagai penghukum ya, kalau penghukum itu ya jelas ya. Misalnya murid datang, kita langsung marah-marah, terus kamu itu, ya kita nggak pernah ya dari mana atau kenapa, terus kamu sana ngirim laporan 10 kali, kayak gitu. Itu namanya penghukum. Ya dengan mungkin emosi dan mungkin fisiknya juga kelihatan mungkin agak marah. Nah itu adalah penghukum. Nah suara keras betul, terus agak menghardik ya, itunya. Ya, gitu. Kita semua berbakat jadi seorang penghukum. Lalu ini ada juga nih kayaknya tipe saya nomor 2 sama 3 kayaknya. Juga deh. Ada juga membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru bersuara lembut. Ya misalnya sama ini kalau saya bisa ada ini nggak salah atau ini orang tua ini dia biasanya kita tuh bernada lembut, menghibah, ya. Adanya tuh menghibah, mengemis untuk dikasih biar anak itu berubah, ya merasa tersentuh. Tapi terkadang anak itu efeknya apa? Mungkin anak itu efeknya memendam, jadi dia tuh nggak akan berbicara lebih, terus memendam karena dia tuh merasa aku kok ternyata aku tuh seburuk ini ya. Akhirnya dia tuh diam atau mungkin tertegun ya. Kalau mungkin menghukum nanti anaknya akan merasa dendam atau merasa ingin marah lah, ingin meluapkan kembali kemarahan itu. Mungkin kalau nggak sekarang ya di waktu, kalau nggak mungkin di nggak telat dan mungkin dia nanti melanggarnya mungkin supaya dia nggak pakai spion dan sebagainya. Lah teman, kalau kita sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, teman itu bisa seperti apa sih? Biasanya kita ngomong kayak gini, ayolah demi Bu Yusi, gitu ya. Atau mungkin misalnya, kalau nggak sama utama Bu Yusi. Biasanya itu kita sebagai teman. Nah, efek negatifnya apa? Terkadang anak yang kita biasakan dengan posisi teman, kadang dia tuh hanya menghargai beberapa guru. Kalau ditegur atau disuruh sama guru yang lain, dia kurang tanggap, kurang sadar, ya kan? Akhirnya dia memilih-milih mengatakan guru yang mana harus dia hormati, terus mana yang harus dia laksanakan perintahnya. Itu adalah efek negatif. Nah, kalau monitor atau pemantau hanya mengawasi, misalnya kamu datang telat ya, iya Pak.
apa hukumannya, dia sudah tahu hukumannya ya, karena mungkin kita memajang ya tata tertibnya itu. Saya harus membayar 25, ya sudah silakan. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Kita hanya menyadarkan konsekuensi yang sudah diketahui oleh umumnya. Nah, yang paling tinggi adalah manajer. Ini saya juga kayaknya dulu pernah jadi manajer. Kalau manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, restitusi ini mungkin kendalanya kalau saya lihat ya, belum semua anak kita itu bisa diajak berdiskusi. The next really. Nah ini Bapak Ibu, ini contoh yang lebih jelasnya ya, pembuku mengerti. Kata-katanya biasanya kalau kamu tidak melakukan saya akan gini. Kalau kamu jelas bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nah itu drama Indonesia. Begini saya, begini. Terus yang teman, lakukan untuk Bapak atau Ibu ya. Dan sudah nanti Bapak atau Ibu yang bereskan. Ini ya. Guru disebut pemantau. Ya, dan diri saya sendiri loh. Terus pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Nah, kalau ini manajer, nah ini agak sedikit panjang ya, prosesnya, tetapi sebenarnya efek untuk anak itu jangka panjang. Kenapa? Ini menguatkan watak atau karakter. Karena di sini saya juga belajar, ternyata membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran itu sendiri. Kalau kita tidak pernah berbuat salah atau mungkin kita takut buat salah, maka kita tidak akan belajar. Ternyata membuat kesalahan adalah proses pembelajaran itu sendiri. Nah, ini dampak-dampak yang mungkin akan kita wariskan ke anak-anak ya. Kalau kita terus menjadi penghukum, anak akan memberontak, menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Lalu warisan, kalau kita selalu jadi orang yang merasa bersalah, anak akan menyembunyikan unek-uneknya ya. Saya menang di KPS gak jawab, akhirnya dia akan menyangkal atau mungkin berbohong untuk menyenangkan hati kita. Lalu kalau kita sebagai teman terus-terusan, anak akan menjadi ketergantungan. Allah sebagai pemantau menyesuaikan bila diawasi. Kalau terakhir menguatkan watak atau karakter. Tapi memang ini prosesnya panjang dan harus semua stakeholder di sekolah ini kompak ya. Jadi kalau memang pengen restitusi di sekolah ini tegak berdiri dengan maksimal ya, semuanya itu berarti harus semuanya berarti harus sama-sama bergerak ya. Kalau memang cuma satu atau dua guru itu kurang maksimal. Nah, ini bisa di play. Ini mungkin contoh gambaran kita ya, bisa disimak. Halo, Bapak Ibu guru hebat. Video ini ya. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anto, kamu sudah mengerjakan? Kamu nggak mengerjakan tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5.
harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Lain kali tepat waktu ya masaknya. Tas dulu dong. Wah, jadi aku pulang lagi. Apa ya? Kamu sudah 3 kali ya mengganti olahraga jogging ini. Bapak, 3 kali berarti saya nggak bisa. Tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat? Langsung pukul. Iya Bu, saya tadi sore udah jaga warung, nggak sempat kerjain tugas. Apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba deh Bu, coba nanti Bu. Bukan dasarnya buku itu itu kita kasihnya kan belum lengkap. Oke Bapak Ibu, jadi kita melihat secara sekilas ya mengenai penerapan 5 posisi kontrol sebagai teman, pendukung, rasa bersalah, pemantau atau manajer. Kita juga perlu tadi buka kembali ya, kira-kira anak ini kurangnya apa sih? Apakah kebutuhan hidupnya itu kurang? Mungkin dia nggak punya uang buat jajan, atau kita kasihnya kurang, atau kesenangannya kurang dan lain sebagainya. Nah, cara menjadi manajer yang pertama kita menstabilkan identitas. Artinya apa? Kita mencoba untuk melegawakan hati anak atau mungkin kesadaran anak bahwasanya memang setiap manusia tidak sempurna. Pasti kita pernah berbuat kesalahan, bukan kamu satu-satunya orang bersalah di dunia ini ya kan. Setiap orang pasti pernah salah, kamu bukan satunya. Itu adalah cara kita menstabilkan identitas. Lalu kita setelah itu kita beralih ke nomor 2, yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan anak tadi. Nah, kita bertanya, alasan kamu berbuat ini itu apa? Kenapa kok mungkin misalnya kamu menghina teman, atau kenapa kamu mungkin tadi ngobrol di kelas? Ya, pasti dia kan punya alasan kenapa dia sampai melakukan pelanggaran itu. Ini di sini kita tampung di validasi kebutuhan. Di akhir, nah ini adalah puncak atau klimaks dari restitusi atau solusi yang kita tawarkan itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, PR kita semua itu kan belum semua dari kita punya keyakinan kelas ya. Jadi ketika kalau kita mau naik kayak gitu loh, kita aja belum buat keyakinan kok. Tetapi kayak itu kan pasti sebenarnya berasal dari nilai-nilai yang universal ya. Artinya kita membuat nilai-nilai itu pasti benar di semua tempat dan di semua zaman. Misalnya nilai kesabaran atau menghormati itu kan semua tempat setiap waktu benar ya. Atau mungkin menghargai, terus ini jujur, disiplin. Nah ini nilai-nilai apa yang kamu sepakati kamu menjadi orang seperti apa? Misalnya ketika dia itu di sekolah ya, dia itu melanggar mungkin menghina temannya karena temannya menghina dia, marahin temannya karena temannya menghina dia misalnya. Akhirnya dia ngomong, ya saya kemarin karena saya tersinggung Pak, si A menghina saya, padahal seharusnya dia tidak menghina saya. Lalu kira-kira kelas apa yang kamu langgar? Ya mungkin saya kurang menghormati atau menghargai teman. Mau nggak kamu memperbaiki kesalahan itu? Iya Pak, saya mau. Dengan cara apa? Kita juga menyuruh anak itu untuk berpikir, kira-kira kamu tuh bisanya apa untuk memperbaiki kesalahan itu? Bukan kita yang mendikte A, B, C, D harus gini ya. Mungkin jadi dia akan mikir, saya akan minta maaf, terus yang kedua saya akan lebih menghormati dan
menghargai teman atau mungkin guru yang ada di sekolah seperti itu. Nah terus kedepannya kamu akan jadi orang seperti apa? Kalau kamu bisa mengerti ini, saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, saya akan menjadi orang yang lebih mungkin bisa hati. Jadi ini kita kembalikan lebih ke anak didik kita. Nah tujuannya apa tadi? Itu membentuk watak atau karakter. Jadi kan prosesnya memang agak sedikit panjang karena apa, tujuan kita memang itu tadi watak atau karakter, lebih ke jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah sekarang kita refleksi bentar ya. Bapak Ibu, coba ini dibaca dalam hati, boleh juga dibaca dengan suara. Ini datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Sudah dari kali terlambat. Tanpa beri panjang, pasien langsung mereka dan menyuruh berlari ke lapangan basket sebanyak 10 kali. Ini kira pasien menerapkan apa ini? Hukuman. Siti mencoret-coret di buku ini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku ini. Tindakan ibu guru adalah penerapan konsekuensi. Paham ya semuanya ya? Bapak Ibu masih semangat Bapak Ibu? Kalau mas semangatmu bisa makan Tuhan. Bapak Ibu kita bernyanyi yuk. Kita bernyanyi bersama-sama lagunya pendek sih. Jadi anak saya yang kedua itu kosakata pertama yang bisa didapat adalah cicak. Ya. Jadi bukan kaya. Jadi bukan kaya atau bunda atau mama, tapi misalnya cicak. Nah kita bisa sama-sama menyanyi lagu cicak tidak di dinding, tapi huruf vokalnya diganti i semua ya. Oke, semuanya ini ya berperan aktif. Ya. Kalau tidak keluar suaranya, direkam. Iya, menyanyi sendiri direkam. Oke, saya mulai lah. Saya mulai ya. Saya mulai. Saya bikin ya. 1, 2, 3. Itu saja. Kalau panjang-panjang itu sampai tambah itu. Tak tambah ini fashion tambah stres ya. Berperan aktif. Sekarang kita mulai lagi dengan semangat 45 ya Bapak Ibu ya. Diganti i ya. I saja. Balik mana? Iya. Bisa nama belum? Bisa. Kita mulai. 1, yang ketiga ini, Budi terlambat 10 menit. Budi dan Ane. Dibutuhkan dari olahraga. Murid-murid yang lain telah melakukan pemanasan dan sedang bermain bola basket. Ini ada Pak Farid sama Pak Agus. Terus Pak Sidik melihat Budi terlambat hadir dan mengatakan bahwa Budi harus keliling lapangan sebanyak 2 kali. Nah, pilih 2 pernyataan dan tindakan Pak Sidik sebagai seorang pemantau. Jadi pemantau itu nomor berapa dia? Tadi yang mesti kontrol. Nomor 4. Nah. Oke, kan tadi yang menunjukkan kalau dia itu menerapkan hukuman sebagai pemantau itu apa? Tanyakan kembali. Tuh, pilih. Ini pemantau. Coba nih.
sendiri memilih. Nah, kira-kira pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 yang menunjukkan kalau beliau adalah pengotor yang nomor berapa ya? Pilih 2 pernyataan. Bu Yuli nomor berapa, Bu Yuli? 2 aja, Bu. 5. Pakai pemantau kan ya, bukan penghukum. Bukan. 25. 15. Di dinding. Berdiri nomor berapa berdiri? 1, 5. Bu Ori? 1 ya, 1, 5. Walah, seperti mesti kamu karena mana telepon. Pak Agus berapa Pak? 1, 5. Ya, lo bapak ibu kita semua 1, 5 jawabannya ya. Karena kan memang pelajarannya pelajaran loh. Jadi menyesuaikan. Iya betul. Kalau hubungan itu apa yang kita berikan ke siswa itu tidak sesuai, tidak relevan. Kalau konsekuensi harus sesuai. Relevan karena pelajaran olahraga. Ini nggak relevan kalau mungkin disuruh hafalkan Quran. Nah itu karena pelajaran apa? Betul. Ani sudah terlambat 3 kali ini. Jika dipinjam ke perpus. Ibu Aini memanggil Anda dan mengadakan restitusi. Dialog di bawah ini mengabulkan dalam restitusi kecuali restitusi itu ada 3 ya caranya. Kira-kira yang tidak menggambarkan restitusi ini yang mana? B. Ya betul. Ini kalau B kira-kira Bu Aini sebagai apa ini? itu merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah, berkasihan sama ibu. Memelas, ya ternyata pembersihan mulai. Terakhir, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantu bapak selama ini ya sudah paling nggak apa nanti juga dibereskan ya. Karena di atas biasanya diucapkan oleh bapak ibu saat berada di posisi Merasa bersalah. teman. Iya, demi bapak. Nah. Jadi hemat kata ya, budaya positif yang saya sampaikan tadi. Kalau saya sendiri itu pengennya sekolah kita, anak kita tuh seperti apa sih? Paling enggak anak kita itu bisa menerapkan 5 kata ajaib. Ya, menurut saya itu anak-anak itu kan mengalami degradasi akhlak ya. Mereka kan mulai merasa itu kayak nyaman sebagai temannya mereka. Padahal dalam beberapa momen kita tuh bukan sebagai teman mereka. Ya, bahkan kalau mungkin kita jalan aja mereka kadang tidak mungkin permisi atau mungkin minggir, bahkan yang bisa lewat melaku sak gege ya. Wes iku galak dipenuhi sama mereka tanpa melihat itu gurunya lewat, maksudnya guru lebih pendek atau mungkin lebih kecil dari dia. Nah, anak-anak itu bisa ngomong silakan, maaf, tolong, terima kasih dan juga permisi. Itu yang saya harapkan dari anak-anak SMA kita. Semoga kedepannya mereka itu bisa membudidayakan 5 kata ajaib ini dalam kehidupan mereka. Dengan apa tadi ya? Dengan komitmen semua bapak ibu guru, belajar membuat kesepakatan dan keyakinan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan bapak ibu? Ya, terima kasih ya.